Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridin Komalasari dengan NIM 2401648. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pengantar linguistik umum. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang morfologi, cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur internal kata. Kita akan mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari pengertian hingga proses morfologi yang membentuk kata. Kita masuk dulu ke pengertian morfologi. Tata kata atau tata bentuk. Morfologi yang sering disebut sebagai tata kata atau tata bentuk adalah kajian gramatikal struktur internal kata. Kata ini berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang bentuk. Kajian bentuk dan fungsi. Morfologi menyelidiki seluk-beluk kata dan fungsi perubahan bentuk kata. Misalnya, kata sepeda, bersepeda, sepeda-sepeda memiliki struktur yang berbeda, mempengaruhi kelas kata dan artinya. Objek kajian morfem dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Contohnya, kata ber dalam berjalan atau rumah dalam rumah sakit. Kata adalah satuan yang terbentuk dari satu atau lebih morfem. Contohnya, jalan, berjalan, atau rumah sakit. Alomorf, variasi bentuk morfem. Meskipun memiliki makna yang sama, morfem dapat memiliki beberapa bentuk fonologis yang disebut alomorf. Misalnya, morfem ber memiliki alomorf ber, seperti pada berjalan, bekerja, dan belajar. Perubahan bentuk ini terjadi karena proses fonologis, seperti pengaruh fonem yang mengikutinya. Pemahaman alomorf membantu kita dalam memahami variasi bentuk morfem dalam bahasa. Selanjutnya, klasifikasi morfem berdasarkan kriteria. Yang pertama, kemampuan berdistribusi. Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kalimat, sedangkan morfem terikat membutuhkan morfem lain untuk membentuk kata. Yang kedua, yaitu produktivitas. Morfem produktif dapat membentuk kata baru secara kontinu, sedangkan morfem tidak produktif hanya dapat bergabung dengan kata tertentu. Yang ketiga yaitu relasi antar unsur. Morfem utuh merupakan satu kesatuan, sementara morfem terbelah dari bagian-bagian yang terpisah. Mengenal lebih dekat kata. Kata merupakan satuan yang terbentuk dari satu atau lebih morfem. Ia memiliki struktur fonologis yang stabil dan dapat diubah posisinya dalam kalimat. Penting untuk memahami perbedaan antara morfem dan kata. Sebuah kata bisa berdiri dari satu atau lebih morfem, tapi tidak semua morfem adalah kata. Selanjutnya, penggolongan kata berbagai perspektif. Yang pertama, tradisional, kata benda dan kata kerja. Keraf, benda, kerja, sifat, tugas. Ramlan, nominal, adjektifal, partikel. Krisda laksana, verba, nominal. Kata bahasa baku, verba dan nomina. Share, kata penuh, kata tugas. Proses morfologis membentuk kata baru. Yang pertama yaitu afiksasi. Pembentukan kata dengan menambahkan afiks, prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks ke bentuk dasar. Yang kedua yaitu reduplikasi. Pengulangan bentuk dasar baik secara utuh, sebagian, atau dengan perubahan bunyi. Yang ketiga yaitu komposisi. Penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar menghilangkan kata menjemuk. Selanjutnya yang terakhir aksensiasi. Pemendekatan kata atau frasa menghasilkan penggalan singkatan atau akronim. Selanjutnya yang terakhir kita masuk kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama, memahami morfem, satuan bahasa terkecil dengan makna, berbagai jenis dan proses perubahan bentuk. Yang kedua yaitu mengenal kata, satuan yang terbentuk dari morfem, berbagai penggolongan berdasarkan fungsi dan makna. Yang ketiga yaitu proses morfologis, berbagai cara pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan aksensiasi. Yang terakhir yaitu pengembangan, pelajari lebih lanjut tentang morfologi dalam berbagai bahasa dan katanya dengan sintaksis dan semantik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan jangkauannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.